Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Safinatun Naja, biasa dipanggil Bu Vina. Ibu mengajar mata pelajaran IPA. Dan kali ini kita masih belajar secara online atau daring, tapi Ibu tetap berharap kalian tetap semangat dan rajin, juga tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas selama PJJ ini. Sebelumnya, karena kita secara daring, Ibu akan menjelaskan apa saja yang harus kalian lakukan selama pembelajaran mata pelajaran IPA bersama Bu Vina. Kemudian kita akan membahas sedikit dari materi bab yang pertama atau bab yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kalian harus absen di grup mata pelajaran. Ini wajib karena ini adalah nilai tambah untuk kalian. Jika nanti nilai kalian kurang untuk nilai rapot, maka absensi kalian yang akan membantu nilai kalian. Yang kedua, penyerahan tugas. Untuk penyerahan tugas, yang pasti bahasanya harus sopan dan tertib. Artinya apa? Sopan itu berarti kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ibu sarankan untuk menulis nama panjang, kelas, dan tujuan dari apa yang kalian lakuin. Misalnya mau nanya sesuatu atau menyerahin tugas. Nah, terus jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih. Dan tertib maksudnya apa? Tertib maksudnya yaitu di waktu yang tepat, jangan tengah malam. Kemudian juga jangan chat ulang, karena chat yang akan Ibu balas adalah yang dari bawah. Nah, kemudian kalau misalnya kalian chat ulang, maka chat kalian akan pindah ke atas dan makin lebih lama lagi untuk Ibu balas. Nah, kali ini kita mau belajar objek IPA dan pengamatan. Di sini ada objek IPA. Objek IPA kebagi 4, yaitu fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Untuk fisika sendiri itu belajar tentang aspek mendasar alam. Di sini ada contohnya: materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Terus ada kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Jadi perubahan zat dari misalnya zat padat, kemudian didinginkan, dilelehkan menjadi apa, kemudian menyublim, terus mengkristal, dan lain-lainnya. Kemudian ada biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai lingkungan yang sangat luas. Di sini juga kalau biologi biasa untuk pelajarannya biasanya mempelajari tentang organ-organ di makhluk hidup, bisa manusia, terus bisa hewan juga. Kemudian ada ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Yang A itu penyidikan IPA. Pertama itu metode ilmiah. Apa aja tahap-tahapnya? Itu ada 6. Yang pertama, merumuskan masalah. Artinya kalian menentukan apa yang akan kalian teliti. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi. Jadi di tahap kali ini kalian itu mencari penjelasan terdahulu yang apa yang akan kalian teliti. Kemudian yang ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan-dugaan perkiraan tentang hasil dari penelitian kalian. Kemudian yang keempat, melakukan percobaan atau eksperimen. Kemudian yang kelima, menganalisis data. Ini mencocokkan apakah hipotesis kalian itu sesuai dengan faktanya atau kebenaran dari percobaan yang telah kalian lakukan. Dan yang terakhir itu membuat kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, sikap ilmiah. Yang A, dapat membedakan fakta dan opini. Maksudnya apa di sini? Yaitu kamu bisa membedakan antara kebenaran dengan pendapat orang lain. Karena kalau pendapat orang lain ini belum tentu benar nih. Yang B itu berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan atau berargumen, menyampaikan pendapat. Lanjut, yang C, mengembangkan keingintahuan. Maksudnya itu kalian harus kepo nih dalam melakukan pembelajaran IPA ini, harus benar-benar jadi orang yang kepo, ingin tahu. Lanjut, peduli lingkungan, kemudian bertanggung jawab atas usulan. Jadi kalau misalnya mengusulkan sesuatu itu harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diusulkan. Lanjut, bekerja sama.
Jadi kalau misalnya di IPA ini kita diajarkan untuk bekerja sama, atau biasanya kalian kerja kelompok, dan yang pasti jujur, jadi sesuai dengan kebenarannya, dan yang terakhir disiplin dan teliti. Lanjut yang terakhir yaitu kegunaan penyidikan IPA. Ada yang A, memahami berbagai hal sekitar kita, contohnya mengapa matahari bersinar, apa itu bulan, mengapa bintang bersinar di malam hari, dan lain-lainnya. Jadi selama pembelajaran IPA nih banyak yang akan kalian pelajari di sekitar kalian. Jadi ilmu kalian akan bertambah nih dengan belajar IPA. Kemudian berpikir logis dan sistematis, contohnya jika menemukan sesuatu data, apa kesimpulannya. Kemudian yang C, menyelesaikan masalah, contohnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Jadi di IPA pun nanti kalian akan belajar cara untuk mengubah air yang keruh menjadi air yang bersih. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup, contohnya apakah bunga yang ditanam akan hidup. Nah di IPA juga kalian akan belajar cara menanam tanaman. Biasanya kalau misalnya di SD kalian sudah menanam biji kacang hijau ya, itu adalah pelajaran dari IPA. Untuk materi hari ini sampai sini aja. Jika belum paham bisa chat di grup WA, dan kalau misalnya ada pertanyaan lain bisa chat juga di grup WA. Untuk tugas hari ini cukup mencatat aja apa yang telah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.